Selamat datang di Take One. Audio Jungle. Obrolan serius tapi santai. Santai tapi serius. Yo, kita mau ngapain nih hari ini, Tus? Ya, perkenalan dulu dong. Oke. Ya, nama saya Virtus. Virtus ya. Ya, ada teman saya, samping saya ini. Saya Bagus. Ya, Virtus kamu- biasa dipanggil apa, Gus? Virtus saja. Virtus saja. Ya, kalau Mas Bagus bisa panggil apa? Ya bagus aja sih. Ya, oke. Virtus Bagus ya. Iya. 2B. Gitu ya, 2B. Harus 2B ya. Ya, oke. Ya. Oke, Mas Bagus. Oke. Kita saat ini mau bahas apa ini? Kita mau bikin apa dulu ini? Oh, Di bikin depan teh. kita udah ada. Ada teh nih. Kita Ada mau bikin teh. teh. Ya. Ini teh yang membuat sehat. Oke. Ya, Ini karena resep dari siapa? resep dari produser. Oh iya. Dari produser. Sebenarnya saya pengennya bikin kopi sih, tapi karena Pak Produser pengen nyata ya udah. Iya, kita taat aja. Ya. minim budget juga Oke. sih. Ya, seperti itu. Ya, jadi kita mau bikin teh. Kan keunikan dari negara kita, Iya. terkhusus orang-orang Indonesia itu Benar, adalah salah satunya adalah Ngeteh ya. ngeteh. Oke. Gitu. Dan ada empon-empon juga gitu. Terus Ada apa lagi? Ngopi mungkin bisa ya? Ini kayak zaman sejarah ya, kita ngapalin produk Indonesia ya, zaman VOC dulu. Iya. Ya, oke Iya, ya. boleh. Rempah-rempah bisa. Oke. Ya, gitu ya. Oke, kita mau bikin teh Ada teh apa aja tuh? ada 3 teh gitu ya. Yang pertama, Ada cap sintren, teh cap sintren. Gak tahu ini dari mana. coba kasih lihat ke kamera. Nih, teh sintren. Iya. Oh, ini teh cap nyapu nih. Iya. Kenapa yang nyapu? nyapu? Kurang tahu sih ini kak. Ini daun teh apa daun padi ya? Iya. Tapi kenapa diberi nama nyapu? Mungkin yang bikin dulu suka ini kali, suka menyapu. Dia bikin teh nyapu nih, teman-teman. Menyapu kebencian. Woi. Ya, kita ada satu lagi teh, yaitu teh gopek ini. Ya, ini teh gopek. Cuma ini kemasannya agak lebih besar ya? Iya, heeh. Kayaknya harganya juga beda sih. Iya, mungkin. Ya. Jangan Terus? lupa ada gula. Oke. Gulaku yang sudah dituangkan di cangkir. Cangkir. Mangkok. Iya. Jangan lupa Oke. ada teko dan ada gelas. Iya. Ya, kita mau bikin teh dengan takaran Berapa? 1:1 ya, Mas Bagus ya. Oke. Oke, kita Air panasnya terus. jangan lupa air panas Oh iya. juga. Bisa minta tolong ya? minta tolong Mas, teman-teman. minta tolong mas. Iya. Kita tuangkan takarannya 1:1 dulu. Oke. 1 sendok teh ya? Iya. Dimulai dari teh sintren. Pelan-pelan. Terlalu sedikit nggak sih? Sebetulnya terlalu sedikit. Terlalu sedikit. Oke. Coba dua sendok. Yang penting perbandingannya sih. Oke. Jadi 1:1 banding 1. Katanya cukup. resepnya gitu. Oke, cukup. Kayaknya cukup. Kemudian ada teh nyapu. Teh nyapu ini kita juga Dan kenapa ketiga teh ini yang dipilih? Ya mungkin yang bagi yang punya resep pasti tiga teh ini punya keunggulan masing-masing. Karena Nah. kalau orang Jawa ya, terutama orang Solo tuh minum teh biasanya tuh nasgito sih. Jadi panas, legi itu manis teman-teman kalau yang nggak tahu. Legi dan kental. Iya. Jadi mungkin tiga teh ini mewakili itu. Mungkin ya, karena saya juga belum nyoba. Saya seneng es teh sih. Saya seneng teh. Tiap hari saya minum es teh. Bahkan saya ke tempat-tempat dingin aja kalau pagi tetap minumnya es teh. tapi manis, harus manis ya. Harus manis. Oke, tapi kalau saya nggak terlalu suka teh sih. Saya lebih suka air putih. Oh gitu. Karena ya bikin sehat. Ya. Kita tuang Gulanya. dikira-kira aja. Apa ya? Sesuai selera Sesuai aja. selera aja lah. Kalau teman-teman suka yang manis ya silakan. Tapi lebih baik jangan terlalu manis sih, karena itu nanti jadi gaya hidup dan susah nanti kalau udah ya kita nggak berharap pada penyakit tertentu, tapi kalau sampai ada penyakit tertentu, terutama penyakit gula itu kita jadi susah. Ya, Apalagi kemaskan Anda berapa? kalau sudah manis. Ya. Tolong Airnya apakah sudah matang? airnya Ya, sebelum nunggu airnya matang. Ini
kenapa bikin teh? Tadi saya nanya sih ke produser kita. Katanya memang lagi rame nih di meme-meme komik gitu. Jadi bahas tentang katanya orang Indonesia tuh nggak bisa kena corona karena sekarang kan kita lagi masa. Oh iya, bener ya? Corona ya? Corona itu ya. Nah, katanya kenapa orang Indonesia ini dulu nih. Kenapa orang Indonesia nggak kena corona? Katanya itu karena orang Indonesia minum teh nih. Tapi ternyata sekarang kita lihat data terakhir yang saya baca kemarin malam itu ada 400-an orang itu suspek corona. Oh gitu. Sudah ada 38 yang meninggal dan 25 orang memang sembuh sih, tapi angka kematiannya juga lumayan nih, 38 orang tuh cukup besar sepertinya. Nah, berarti apakah teh ini menjamin untuk kurang tahu juga ya. Corona ini bisa terhindar dari orang-orang Indonesia? Saya justru malah baru dengar sih tadi kalau ternyata direbutkan tuh soal teh. Karena kemarin saya baca-baca sih katanya jahe. Apa kandungan ginger di jahe itu yang membuat orang tuh kebal sama corona. Tapi kenapa hari ini saya baru dengar nih ternyata teh. Saya juga baru tahu dari Pak Produser. Karena kemarin saya sempet nih sama istriku nyari jahe muter-muter. Iya, saya sudah menikah, teman-teman. Jadi Saya belum. nih, Bertus belum. Tapi gebetannya terlalu banyak. Tidak dong. Terus ya ternyata jahe susah di mana-mana. Kami nyari di beberapa itu susah bener. Akhirnya saya nemu di sebuah dan jahenya nggak enak sih, nggak seenak jahe. Ya, oke. Ini sudah ada airnya. Minta tolong. Oh iya. Bisa ini hebat nih. Ini yang bikin hand sanitizer teman-teman. Mas Adi. Oh iya. Jadi kalau teman-teman butuh ya silakan beli di apotek. Dan dia cuma bikin, dia nggak jual. Iya, benar sih. Oh, airnya cuma separuh teko aja ya? Iya, separuh teko. Oh iya, sebelumnya perlu Diaduk dulu nggak sih? Ya, diaduk dulu. Sebenarnya masukkan gula lebih awal atau gula lebih air tuh pengaruh nggak sih? Kata orang di kantor saya tempat kerja itu ya lebih enak di akhir. A few moments later. Ya, ini udah jadi ya Mas tehnya ya Mas. Jadi. Tadi kita bikin teh ya, kita rasakan teh ini ya, kita tuang dulu. Ya. Nah, ini dikit-dikit aja. Terlalu sedikit kayaknya. Terlalu sedikit ya. Oke, tambah ya. Tambah dikit Anda lagi. haus atau? Karena di sini panas ya. Ini satunya belum. Ya Oh, ini untuk buat bagus. Mas bagus dulu. Nih. Kita lihat dulu ya warnanya ya. Warnanya cukup menarik sih. Kayaknya seger gitu ya. Ya, ini bening nggak sih? Iya, enggak sih. Bening ya tehnya ya. Tapi Coba di biasanya teh warna gini enak tuh. wangi juga aromanya. Wangi teh. Dan rasanya sepet juga, teman-teman. Iya. Mungkin kalau masalah kental selera sih ya, kalau teman-teman lebih suka yang kental bisa coba pakai teh lain, tapi kalau rasa ini udah enak sih, ada sepetnya. Iya. Wangi juga. Cuman nih ya karena saya nggak terlalu suka teh ya. Aku nggak terlalu suka teh. Pahit nggak sih? Pahit ya ini. Enggak sih. Ya namanya sepet itu mungkin. Mungkin Ya. yang kamu sebut pahit itu yang sepet. Tapi biasanya emang enak sih, kayak kopi pahit, tapi pahitnya kopi tuh enak. Nah, ini pahitnya teh yang enak tuh ya kayak gini. Jadi ini cuman masalah takaran dan ya resepnya teman-teman sendiri. Iya. Bagaimana yang jelas kita memberikan resep seperti itu. Tapi yang ini bisa dicoba, teman-teman. Ya bisa dicoba sih kayak gitu. Nah, jadi ini teh. Teh ini gimana Mas? Menurut Mas Bagus, Gimana apanya? ini teh ini bisa menangkal corona nggak sih? Gitu. Iya, seperti balik lagi ya pendapat banyak orang tentang teh yang katanya bisa menangkal itu, dan bahkan rame sih di meme. Saya nggak tahu ada yang percaya atau nggak dengan itu, saya juga kurang tahu. Tapi yang jelas kemarin tim kita nih, Produser ya? iya produser kita, Yes. Dia Udah- sangat rajin sekali. hanya dalam beberapa Hari. hari dia bisa kumpulkan 100 orang. Iya. Enggak, katanya cuma 97 orang. 97 ya. 97 orang dan yang kebanyakan Perempuan ada 58,8%.
Perempuan. Iya. Tapi dia belum punya jodoh. Iya. Mungkin dari 58,8% ini tuh. Ya oke. Amin, amin. Terlalu banyak ya. Tapi ada yang umurnya 61 nggak sih? Ada. Jadi Ya jangan kita jangan mendoakan yang itu ya. enggak. Gitu. Tapi kalau memang jodohnya gimana? Kita lanjut aja. Ya. Ke pertanyaan ketiga. Ya oke. Pertanyaan pertama. Oke, yang dari hasil surveinya Mas. Pertanyaan pertamanya kan jenis kelamin tadi tuh. Oke, pertanyaan pertamanya. Yang kedua usia. Ya, oke. 17 sampai 61 nih teman-teman. Ya, oke. Kemudian pertanyaan ketiga. Kemudian pertanyaan ketiga nih. Apakah Anda pernah mendengar bahwa pemilihan bahan makanan seperti teh panas dan rempah-rempah dapat mencegah infeksi corona? Jadi pertanyaan apakah Anda pernah mendengar ya? Ya. Dan oke. jawabannya 84,5% iya, pernah. Cukup besar ya. Dan kalau gitu saya yang 15% berarti saya belum Sama pernah. dong. Saya juga belum pernah sih. Saya baru dengar hari ini tuh. Ya, tapi mereka dapat informasi dari mana? Ya ini saya yang kurang tahu ya mungkin. Tadi katanya produser kita sih dari meme komik yang beredar sih. Tapi saya nggak tahu karena hari-hari ini saya kurang apa ya mengikuti meme komik. Dulu saya seneng banget sih tapi sekarang agak kurang karena jokesnya agak kurang sih. Jadi saya sendiri agak males. Lebih lucu katanya orang yang itu sih yang nggak bisa kena corona itu lebih lucu jokesnya daripada Ya, oke. Saya nggak terlalu suka sih meme-meme seperti itu. Mungkin selera produser kita beda. beda ya mungkin ya. Ya nggak apa-apa kita hargai selera. Garing. Ya lanjut Mas Doris. Seperti tenggorokan orang yang belum minum 3 hari. Garing. Lanjut Mas, ayo kita lanjut. Ya. Lanjut ya. Kemudian pertanyaan nomor 4. Menurut Anda seberapa efektif pemilihan bahan makanan dan pola makan untuk pencegahan corona? Jadi dari 97 orang ini menjawab rata-rata tuh 6,97 ya. Jadi Ya. jawabannya tuh banyak yang menjawab hampir efektif. Ya, oke. Hampir Cukup ya. Cukup efektif ya. Cukup efektif Ya, teman-teman. oke. Jadi memang mereka percaya bahwa pemilihan bahan makanan tuh dan pola makan Ya, itu oke. cukup efektif untuk menangkal corona ini untuk masuk ke dalam tubuhnya. Jadi cukup banyak juga ya. Dan Pemilihan cukup makanan percaya ya? ya, cukup percaya Ya, mereka oke. pemilihan makanan tuh. Pemilihan makanan. Ini saya sendiri gimana ya? Saya kalau makan juga berhati-hati sih. Ya. Saya sekarang Ya jangan terus paku dimakan enggak dong. gitu. Itu nanti Daging kayak mentah dimakan. saya nggak suka kayak gitu. Iya. Maksudnya nggak suka bercanda kayak gitu. Iya. Itu garing. Ya, benar sih. Lanjut. Jadi saya kalau makan cukup ini. Saya teman-teman saya orangnya cukup apa ya? Tubuh saya itu cukup alarm penyakitnya cukup baik. Jadi saya makan makanan yang agak nggak Pizza? sesuai. Iya, pizza Sensitif mah. nggak? Pizzanya apa dulu? Kan ada pizza yang 5.000-an. Oh gitu. Iya. Jadi kalau saya makan saus yang maaf bahannya nggak jelas, yang harganya murah, yang kayak gitu-gitu, perut saya sakit. Dan ini memang bener karena memang dulu pernah ada sih penelitian, dulu pernah kunjungan seminar di kampus kami ya dari dokter iridologi itu memang alarm tubuh tuh gitu dan tiap orang beda sih, ada oke. yang gitu dan kebetulan saya orang yang cukup sensitif alarm tubuhnya. Saya minum minuman yang dari minuman serbuk di bawah harga 500 itu juga perut saya sakit. Batuk. Lanjut. Nah, Ya, terus Jadi soal ternyata- makanan ya, pemilihan makanan Oke, tadi oke. cukup efektif. Nah, ya. jadi mungkin di masa KLB ini banyak orang yang menjaga makanannya mungkin ya. Mungkin ya, oke lah. Tapi saya masih seperti biasa teman-teman makan. Iya. Nah, kemudian lanjut ya. Lanjut. Karena Alberto sudah nggak sabar. Pertanyaan selanjutnya, apa alasan saudara menjawab demikian? Menjawab tadi loh tentang makanan dan pola makan yang efektif tadi, yang efektif untuk menangkal corona itu. Alasannya ini sebagian besar yang yakin efektif ya. Ya. Itu sebagian besar menjawab karena makanan itu memberikan daya tahan tubuh, stamina dan kesehatan maksimal sehingga tubuh kuat menghadapi COVID. Jadi mereka percayanya seperti itu terus. Gimana terus? Ya, setuju sih kalau aku sih. Setuju ya. Dari pemilihan makanan, kemudian apa tadi? Makanannya harus
sehat, pemilihannya juga harus baik juga. Itu sih setuju sih kalau aku. Iya sih sama. Karena kalau tanpa ada corona pun kita makannya sembarangan juga. Iya, nggak baik juga Nggak ya. baik juga. Tidak corona, diare pun jadi. Lanjut. Kayak saya. Ya kalau makan sembarangan diare teman-teman. Ya, ya, sombong. Oke, lanjut. Lanjut ya. Di pertanyaan ke-6 nih, bahan makanan dan pola makan apa yang Anda siapkan dalam masa kejadian luar biasa ini? Dan yang setuju tadi bahwa pola makan ini efektif, mereka menyiapkan makan makanan yang berprotein tinggi. Protein tinggi. Kayak Daging-dagingan ya? belatung, enggak ya? Waduh. Ya, maksudnya Iya. bukan belatung Oh, ya. iya, iya, mungkin ya. Bukan belatung. Tapi saya Tapi enak nggak sih? kurang tahu sih. Iya, Karena maaf saya alergi Terlalu protein tinggi. Iya, oke. Alergi protein tinggi. Saya Oh, gitu. makan makanan yang berprotein tinggi. Saya pernah hampir mati terus makan belalang. Pernah keracunan. Iya benar. Belalang. Belalang. Masih hidup. Enggak sih. Oh, enggak. Udah ditangkap. Oh. Digoreng dong. Digoreng dulu dong. Ya, oke. Dan ya mungkin berprotein tinggi ya perlu ya Mas ya. Perlu Kayak sih. daging-dagingan gitu. Iya. Sapi. Sapi, telur, Telur. atau protein. Kalau yang protein tinggi gitu sih ya. Tapi kalau protein nabati, tempe, tahu ini. Ya, gitu. oke lah ya. Ya setuju kalau aku setuju sih. Oke. Terus sayuran, terus karbo dan vitamin. Ini penting Ya, juga nih. ya, Saya vitamin. di tempat kerja juga dibagikan nih vitamin-vitamin yang untuk menambah daya tahan tubuh, bener. Stamina, vitalitas. Jadi biar kita kuat Ngadepin corona. kebencian. Woi. Kemudian banyak buah. Dan ini yang menarik. Ya. Ada yang katanya mengonsumsi jahe, kunyit, temulawak, bawang merah. Mentah. Kurang tahu sih, nggak ditulis soalnya. Oh iya. Tapi kayaknya kalau jahe campur bawang merah juga nggak enak. Waduh. Digoreng dulu Iya. dong. Tapi memang bener sih teman-teman, kemarin saya sempat nyari jahe di beberapa warung tuh cukup susah. Oh gitu. Iya, karena kayaknya dan harga jahe katanya melambung juga. Oh gitu. Iya. Ya kemarin sih lihat berita ya, Pak Jokowi pun juga bilang, Pak Jokowi presiden kita itu pun juga bilang dianjurkan tuh empon-empon, minum empon-empon seperti itu. Dan Itu temulawak tadi kan. ya temulawak itu salah satunya pun juga kayak jahe gitu dicampur serai apa sih Serai. ya kayak gitu ya, Ya itu. mungkin sih. Terus ada lagi Sebagian sama sih, ada makanan 4 sehat 5 sempurna, banyak minum air, susu berarti. susu ada. Oke, susu. Tapi saya sendiri alergi laktosa. Oh, Iya. Jadi saya minum susu perut saya sakit. Saya terlalu banyak alergi ya, tapi memang gimana ya? ini perut Anda enggak sehat atau gimana? Susu aja. Enggak sih. Kurang tahu Perut juga. yang anti susu. Terus ada yang menarik terus. Yang terakhir yang setuju ini katanya ada yang bilang puasa. Hah? Jadi ya dia berpuasa, tapi kurang tahu ya dia puasanya kayak apa, nggak dijelaskan ya. Nggak dijelaskan ya Pak Produser ya. Kemarin ada yang bilang puasa itu karena puasa itu menambah stamina dan semacam itulah. Oh gitu ya? Jadi dengan puasa gitu. Ya bagus juga sih. Saya kurang tahu juga sih. Tapi lapar dong. Tapi kamu sering puasa nggak? Ya pernah dong. ya? Pernah dong. Nggak rutin tapi. Enggak. Pernah dong puasa. Saya- Tapi lapar enggak sih? Puasa Senin Jumat saya terus. Hah? Selalu. Jadi makan Senin bukanya Jumat. Yang jelas Anda meninggal. Enggak ada. Enggak. teman-teman. Ya, oke. Ini dari masyarakat sudah ya, Mas? Masyarakat, ya. Sudah ya. Tadi dari survei masyarakat. Sekarang kita next ke kemarin produser kita juga canggih nih. Gimana? Ada selain masyarakat pun juga harus ada para ahli. Oh, gitu ya? Para ahli gitu. Ya, gimana nih? Kita dapat 2 ahli nih. Udah ada ya? Ya, udah ada. Bisa Itu dibacakan nggak? bisa dibacakan ya. Kalau dari ahli yang pertama itu ada dokter Magdalena Aryani dari Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo Temanggung. Oh, gitu coba ya. dulu.
jauh sih karena produser kita berkelana kemana-mana. Networkingnya Ya, jejaring. oke. Padahal ya ini lanjut kita Iya. si dokter Magdalena ini Gimana? mengatakan bahwa ya atau menganjurkan bahwa ya harus standar hidup sehat itu dijaga seperti itu. Iya. Jadi harus Berarti sesuai benar juga ya? protokol gitu ya. Ada benarnya ya. Ya, standar hidup sehat ya itu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saran dari dokter Magdalena adalah sebelum dan sesudah makan nih harus cuci tangan. Tetap Ya, pasti cuci tangan ya. ya. Cuci tangan. Jangan lupa berdoa dong. Iya. Tapi jangan, itu kan biasa kalau kita makan di warung-warung apa? Di warung ayam pinggir bakar jalan, di ya. jalan itu kan dikasih kobokan gitu ya. Ya itu nggak sehat sih. Itu bukan ini ya? Bukan, harus dalam keadaan air mengalir Oh, gitu. dan disabun. Harus pakai sabun. Oh gitu. Tuh, dengan Ada 7 langkah. ya 7 langkah. Oke. Ya, oke. Kemudian selanjutnya ada ya perbanyak makan buah dan sayur seperti tadi Benar ya. juga ya. Tadi ya. Tadi Ini banyak yang udah benar juga nih. oke. Terus kemudian ada jaga kebersihan pas mengolah makan. Terus jangan mengolah makan di depan apa namanya? Di depan jalan tol gitu kan juga nggak sehat. Nanti asapnya kemana-mana. Gitu. Ya jadi kebersihan mengolah makanan ini harus dijaga. Oke. Jelas makanannya harus bersih gitu. Terus kemudian ada jangan makan hewan liar yang aneh-aneh gitulah. Jadi Oke sih. terkhusus tadi ya. Ya, Pak. Menurutnya Apa Mas pernah? tadi Saya pernah sih. belatung? Bukan. Belatung protein tinggi dong. Saya alergi dong. Iya, tapi kan itu makanan yang aneh. Oh, gitu. Gitu. Jadi makanan yang sangat liar sekali. Tapi saat terdesak, Hah? Enggak dong. Kenapa harus saat terdesak kayak gitu? Oke. Masih ada daun-daunan di itu luar sudah ya? sana. Dari dokter siapa? Dari dokter Magdalena Aryani. Oke, Dok. Oh, dari Keren. Terima kasih dokter. Ya. Magdalena Aryani. Terus selanjutnya dapat sih dari rumah sakit dokter Un ya, dari apa ini? Muardi. Bukan. Muardi ya? Dokter Muardi. Dokter Muardi. Iya. Bukan dokter Un ya? Bukan. Oke. Saya salah, dokter Muardi. Iya, Dokter Muardi. Rumah sakit daerah dokter Muardi. Iya. Saya lahir di situ. Oh gitu. Iya. Solo. Kata ibu saya. Solo. Anda lahir dilahirkan ibu? Iya. Bukan hadiah ciki. Bukan. Saya lahir dari seorang ibu. Dan ibu saya bukan Cikwi. Ya, lanjut. Oke ya. Lanjut. Ya. Ini dari tempat kelahiran saya, Ya. Rumah Sakit Dr. Muadi. Ya. Jadi katanya nih Tus, data yang diberikan, ini apa pengetahuan awal sih. Ya. Jadi nama virusnya tuh SARS Hmm? CoV-2 atau nama penyakitnya tuh pneumonia COVID-19. Oke, ya. Dia ditemukan pertama kali di Wuhan yang menyebabkan pandemi itu penularannya. Itu tanggal 31 Desember 2019 nih. Jadi udah baru juga Ya ya. baru ya, baru beberapa Ini bulan yang bulan lalu. apa ini? Bulan Maret ya. Maret ya. Baru juga. Kemudian WHO memberi nama Coronavirus Disease 2019. Jadi COVID-19 ini WHO yang memberi nama, teman-teman. Itu tanggal 11 Februari 2020. Dan dia kelompok virus yang sama dengan SARS dan juga MERS yang menyerang. SARS itu tahun 2003 dan MERS itu 2012. Oh iya benar. Iya. Saya pernah Pernah sih. dengar ya waktu itu ya. Mm. Dan penyebabnya kalau MERS itu dari Iya. binatang entah, Mm-mm. kalau kalau apa SARS itu dari kucing ya katanya. Kalau coronavirus ini katanya dari ini ya, dari apa? Kelelawar ya. Kelelawar. Katanya sih banyak orang mengatakan itu dari kelelawar gitu. Oke. Dan ini memang dari himpunan dokter-dokter di Rumah Sakit Muardi ini katanya memang dia lebih ke SOP-nya sih. Ya makanan-makanan yang bergizi seimbang Ya. sih, dia sarankan gitu. Tetap makan dengan gizi seimbang, olahraga, cuci tangan, jaga kebersihan, minum air putih 18 ke hari. Kayak gitu-gitu sih. Iya. Kamu kalau minum air putih berapa gelas? Ya saya sih air putih sih ya bisa 5 sampai 8 gelas sih sehari.
5 sampai 8 gelas ya. Iya, sehari itu. Dan itu membuat pasokan air minum saya boros. Oh gitu. Iya. Bawa ini aja dari rumah, termos. Mas, kalau bawa dari rumah termos, airnya kan tetap di tempat saya. Iya. Bisa ambil dari alam. Hah? Embun. Harus bangun pagi dong. Jangan seperti itu. Ya, oke. Ya, kurang lebih sama ya, Mas. Kurang Dari lebih sama, tadi memang survei anjurannya tetap. masyarakat Iya. menjawab, kemudian 2 ahli ini Iya. ya sama gitu ya. Sama Ya, sih. Kurang Jadi- lebih sama gitu. Jadi diet tuh teman-teman jangan dipikir diet tuh mengurangi makanan ya, tapi diet itu lebih ke mengatur gizi sih. Jadi makanan bergizi itu yang seperti apa ya teman-teman bisa tanya atau konsultasi ke ahli-ahli gizi mungkin. Oh, Jadi gitu. tiap orang mungkin beda tuh. Ada yang kurang ininya, lebih ininya, kurang ininya, lebihnya. Lebih baik sih konsul sih kalau saya sarankan. Berarti di waktu sekarang ini kayak virusnya udah kemana-mana nih, corona nih. Diet tuh boleh nggak? Harus diet mah. Harus diet. Karena dikatakan kan harus makan makanan bergizi ya. Biasanya kita yang makan sembarangan, terus kita diet tuh kita harus makan yang bergizi untuk biar tubuh kita iya lebih sih. sehat. Oke. Mungkin dokternya lebih menyarankan memang seperti itu. Karena di samping itu kan memang obatnya yang kita tahu belum ketemu nih. Makanya kita harus jaga kesehatan dulu. Iya. Ya. Oke. Jadi untuk teman-teman yang di rumah ya penting. Ya Jaga penting sih kesehatan. jaga kesehatan. Ya, itu ya dari para ahli dan masyarakat. Oke. Ya. Dari pembahasan tadi Mas, sekarang ya, intinya apa? Maksudnya dari Mas Bagus sendiri itu Yang saya dapat ya. yang didapat Mas Bagus apa? Ya, jadi yang pertama memang dari pembahasannya ada dan menurut para ahli tadi memang yang pertama pasti menjaga pola makan ya. Ya, oke. Itu penting banget jaga pola makan, diet tadi ya. Terus. Iya. Jadi teman-teman diet itu bukan mengurangi makanan, enggak. Itu pengertian diet yang salah. Jadi Iya. diet itu makan yang sesuai gizi yang kita butuhkan. Diatur ya. Diatur. Heeh. Dan mungkin aku dengan Bertus beda. Ya. Nah itu perlu konsultasi dengan ahli-ahli gizi yang Iya. mungkin ada. Terus yang terpenting juga dalam menjaga makanan ini, pola makan ini, kan kita perlu belanja tuh bahan makanan yang Iya. bergizi. Nah, kan sempat terjadi tuh panic buying, Panic buying. yang kemarin beli masker sampai habis, nggak Iya. ada di pasaran, hand sanitizer juga susah dicari. Nah jangan sampai bahan makanan juga sama. Jadi nanti panic buying bahan makanan diborong semua. Nah kasihan ya, Ya. nggak punya uang terus. Dia mau panic buying nggak punya uang, jadi panik banget. Dia nggak bisa beli. Ya. Bener nggak sih? Ya, oke, ya. Dia lebih panik dari orang yang panik buying dah. Sudah tidak punya uang. Nggak Perutnya kosong. Kena corona. Jadi jangan sampai panic buying karena panic buying itu kriminal. Jadi janganlah, kita sama-sama peduli lah dengan sesama kita. Beli seperlunya aja yang kamu butuhkan untuk keluargamu secukupnya gitu. Karena dipastikan pemerintah masih supply kok makanan. Jangan khawatir. Ya. Percaya pada pemerintah. Terus kalau menurut kamu gimana, Gus? Ya kalau aku sih tadi kan pola makan sih saya setuju. Kalau aku sih setuju tentang pola makan harus diatur, jangan panik buying juga soal makanan seperti itu dan yang jangan lupa ini sih Apa itu? masker. Kenapa? Warnanya. Ya kemarin beli dapatnya ini sisa ini. Itu awalnya warnanya biru polos. Bukan, Oh, tetap biru seperti ini tetap dong. polkadot ya? Iya, polkadot. Ini bukan bercak-bercak kuman dong, tolong. Kirain jamur. Bukan dong, bukan. Bukan ya? Jangan lupa tetap pakai ini ya. Iya. Kalau seumpama memang mendesaknya harus keluar rumah, ya jangan lupa pakai ini. Oke. Pakai masker ini dilindungi hidungnya dan omongannya. Omongan tetap harus dijaga. Ya, omongan harus dijaga dong. Jadi apapun bentuknya teman-teman yang pasti safety ya. Ini punya saya agak pink, beda sih. ya, pink ya. Ini awalnya putih sih kemarin saya beli. Karena coronanya ganas.
Enggak tahu Warna kenapa putih sekarang. jadi warna Jadi merah jambu. ya kurang tahu kenapa bisa jadi pink ya. Tapi yang jelas aneh ya, apa Aman ini sih, aman. tutup. Ya, Ini bisa ditutup dipakai terus dicuci juga bisa ya. Bisa dicuci boleh. Dipakai lagi. Gitu. Nggak perlu masker yang mahal teman-teman. Tapi kalau punya uang beli yang mahal ya nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau enggak, Kalau Anda kaya. iya. Tapi kalau enggak penting sih, yang penting aman nutup dari itu. Iya. Kemudian Ada ini. ada lagi terus. Hand sanitizer. Bukan sanitizer. Hand sanitizer. Pemainnya Sling. Bayern Munchen dulu. Slinging sweater. Pemainnya Bayern Hand Munchen. sanitizer. Ya, hand sanitizer. Nah, jangan lupa ini tetap ya dibawa Ya. terus ya. Kalau seumpama dan mendesak berpergian keluar rumah kayak gitu tetap terus harus dibawa. Ya. Tapi kalau di rumah ya sering-sering cuci tangan pakai sabun, terus air mengalir juga seperti itu. Kenapa harus mengalir? Ya kalau nanti pakai Kobokan. kobokan Ada jeruk pecel nipis. kan juga ada jeruk nipisnya kan juga nggak baik buat kesehatan juga toh seperti itu. Terus apalagi ya? Ya yang jelas harus isolasi diri sendiri nih mas. Social distancing. Terus karantina diri sendirilah di Gimana rumah. tuh caranya tuh? Di rumah ya di rumah saja, stay di rumah. Kalau tidak penting banget dan mendesak jangan keluar ya. rumah Jangan gitu. keluar. Di rumah saja. Terus ya tadi balik lagi jangan panik buying mas teh. Terus jangan menyetok makanan terlalu banyak tadi itu. Karena kalau kita panik buying, kasihan saudara-saudara yang nggak mampu, Apalagi yang nggak punya uang. tetap nggak bisa diet juga. Hmm. Jadi yang penting jaga pola makan, jaga kebersihan, dan tetap social distancing sesuai himbauan pemerintah dijalankan. Ya, himbauan pemerintah adalah belajar di rumah, Iya. bekerja di rumah dan Jadi- beribadah Oke. di rumah. Gitu. Gitu? Dan itu penting sih, harus tetap Ya. terus dipegang sampai virus ini tidak ada lagi di Ya. Indonesia. Seperti itu, jangan lupa berdoa juga ya. Ya, yang Kita terpenting juga kita harus berdoa semua biar Indonesia dan dunia terutama dijauhkan dari virus corona, segera ketemu obatnya, semua sembuh dan Ya, amin. semua kembali baik-baik saja. Amin. Amin. Ya, Dan demikian dulu ya obrolan kita ya. Sampai Oke. di sini dulu ya. Sampai di Sampai sini. jumpa di Take One episode selanjutnya. ya, bye. Jangan lupa Aku mau apa? subscribe, like, comment, Iya. video channel media. Terus bye. Bye apa? Bye bye. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Ya.